privasi dalam teknologi informasi. Definisi privasi dalam teknologi informasi. Privasi adalah informasi yang berkaitan dengan individu seseorang yang dapat diidentifikasikan atau orang yang teridentifikasi, termasuk di dalamnya informasi pribadi seperti nama, nomor telepon, alamat email, nomor lisensi mobil, karakteristik fisik, contohnya dimensi wajah, sidik jari, tulisan tangan, dan lain-lain, nomor kartu kredit, dan hubungan keluarga. Di era digital, privasi terhubung dengan data pribadi tersebut yang dikumpulkan dan disimpan secara online. Akses, pengumpulan, analisis, dan penggunaan informasi pribadi yang tidak pantas berdampak pada perilaku pihak lain terhadap pribadi yang bersangkutan, dan pada akhirnya berdampak negatif terhadap pribadi yang bersangkutan, dan pada akhirnya berdampak negatif terhadap kehidupan sosial, harta benda, dan keselamatannya. Oleh karena itu, informasi pribadi harus dilindungi dari akses, pengumpulan, penyimpanan, analisis, dan penggunaan yang salah. Selanjutnya, saya akan membahas tentang jenis dan dampak pelanggaran privasi. Jadi, pelanggaran privasi adalah masalah serius yang dapat terjadi dalam berbagai lingkungan kehidupan seperti bisnis, kesehatan, dan lingkungan kerja. Mari kita bahas lebih lanjut. Pada lingkup bisnis, pelanggaran privasi sering terjadi ketika perusahaan mengumpulkan data pribadi pengguna tanpa persetujuan atau melanggar peraturan privasi yang berlaku. Dampaknya bisa merusak kepercayaan pelanggar, menyebabkan kerugian finansial dan reputasi, serta meningkatkan risiko penyalahgunaan data. Yang selanjutnya, pada lingkup kesehatan, pelanggaran privasi terjadi ketika informasi kesehatan pasien diakses tanpa izin atau ketika terjadi kesalahan pengolahan data. Contohnya adalah akses tidak sah terhadap catatan medis pasien atau pencurian identitas yang melibatkan informasi kesehatan. Pada lingkungan kerja, pelanggaran privasi terjadi ketika perusahaan memantau aktivitas karyawan secara berlebihan. Hal ini dapat menciptakan lingkungan kerja yang tidak sehat dan mengganggu produktivitas. Dampak pelanggaran privasi bisa sangat serius, mulai dari kerugian finansial, kerusakan reputasi, hingga diskriminasi. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk meningkatkan kesadaran tentang privasi data dan menerapkan langkah-langkah keamanan yang tepat. Upaya perlindungan privasi. Semakin banyaknya data di dunia maya dapat mengurangi perlindungan privasi suatu individu. Dengan adanya banyak data, menjadi lebih sulit untuk melindungi privasi setiap pengguna dari ancaman pihak luar. Data ini bisa dieksploitasi atau diakses oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, ada beberapa upaya perlindungan privasi yang bisa kita lakukan. Yang pertama, menggunakan VPN. Virtual Private Network atau VPN merupakan suatu layanan yang memungkinkan setiap pengguna yang memiliki koneksi yang aman dan pribadi dari perangkat ke jaringan internet. Layanan VPN ini biasanya digunakan untuk perangkat komputer atau smartphone, dengan tujuan untuk filter koneksi internet sehingga penggunanya tidak mudah terlacak. Dengan menggunakan VPN, aktivitas online tidak mudah diidentifikasi oleh pihak lain, melindungi aktivitas online dan melindungi data dari hacker. Yang kedua, membuat password yang kuat. Mengingat kata sandi atau password adalah garis pertahanan pertama dalam ulang kertas. Jadi, saat membuat kata sandi, selalu menggunakan kombinasi yang rumit terdiri dari kombinasi huruf, angka, dan simbol. Yang ketiga, ada mengaktifkan fitur autentikasi dua faktor. Autentikasi dua faktor atau 2FA merupakan lapisan perlindungan ekstra yang digunakan untuk memastikan keamanan akun online dalam username dan password. Pada praktiknya, 2FA ini memerlukan kode di luar kata sandi untuk masuk ke akun tertentu di internet, di mana kode ini bisa dikirim melalui email atau SMS. Yang keempat, menggunakan incognito mode. Seperti yang telah kita tahu, bahwa setiap browser dapat menyimpan histori dan password, di mana hal ini bisa membuat Anda rentan terhadap ancaman peretasan. Solusinya bisa menggunakan mode private atau incognito mode. Dengan private browsing ini, semua data histori dan cache akan ikut terhapus pada saat browser ditutup. Yang kelima, mengaktifkan tracker blocker. Sebagian besar website di internet telah menggunakan alat pelacakan di website mereka, di mana alat pelacak ini bertujuan untuk mengetahui informasi pengunjung mereka untuk keperluan pemasaran. Namun sayangnya, alat pelacak ini dapat mengambil data pengguna, seperti lokasi IP komputer, perangkat yang digunakan, dan informasi lainnya. Jika ingin menjaga privasi, maka sebaiknya menggunakan fitur tracker blocker. Yang keenam, membersihkan cookies secara berkala. Cookies adalah bagian kecil dari data yang dikirim dari sebuah situs web dan disimpan dalam komputer oleh penambah website ketika pengguna tersebut sedang membuka halaman website. Situs yang dibuka dapat menggunakan cookies di perangkat dan membuat aktivitas browsing menjadi lebih cepat. Namun sayangnya, cookies ini bisa membuat aktivitas di internet dapat lebih dilacak oleh situs tersebut. WhatsApp adalah platform pesan yang sangat populer yang digunakan oleh miliaran orang di seluruh dunia. Privasi pengguna menjadi perhatian utama bagi perusahaan ini, terutama setelah didiskusikan oleh Facebook pada tahun 2014.
Pada bulan November 2022, ada pihak yang tidak dikenal yang menawarkan untuk menjual data berupa nomor telepon dari hampir 500 juta pengguna WhatsApp di 84 negara. Mereka mengklaim memiliki basis data dari tahun 2022. Penjual ini mengatakan terdapat lebih dari 30 juta nomor pengguna AS. Beberapa negara lain yang terdampak cukup besar termasuk Mesir 45 juta, Italia 35 juta, Arab Saudi 29 juta, Perancis 20 juta, dan Turki 20 juta. Kesimpulan, privasi adalah hak setiap individu untuk menentukan seberapa jauh dan bagaimana informasi pribadinya dapat diakses atau diketahui oleh orang lain. Informasi pribadi mencakup data seperti nama, kontak, lokasi, kesehatan, keuangan, dan aktivitas online. Pelanggaran privasi dapat terjadi dalam berbagai lingkup seperti bisnis, kesehatan, kerja, dan berdampak kerugian finansial, reputasi, stres. UU ITE, UU PDP, dan KUHP mengatur sanksi pelanggaran privasi. Saran: pertama, berhati-hati dalam membagikan informasi pribadi. 2. Gunakan kata sandi yang kuat dan unik. 3. Aktifkan autentikasi 2 faktor. 4. Perbarui perangkat lunak Anda secara teratur. 5. Berhati-hati saat mengklik tautan atau membuka lampiran. 6. Waspada terhadap penipuan. 7. Pelajari tentang privasi dan keamanan online.